Oke. Kita lanjut ke slide-nya lagi. Oke, yang baru bergabung. Jadi materi kita hari ini adalah tentang katrol, roda berporos, dan bidang miring. Karena ini termasuk dalam jenis-jenis pesawat sederhana. Ada satu lagi yaitu pengungkit. Akan kita pelajari minggu depan, ya. Oke, apa saja yang akan dipelajari? Ini pertama, saya bisa, ya. Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mengidentifikasi jenis-jenis katrol dan keuntungan mekanisnya, kemudian mengidentifikasi roda berporos dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sesuai judul kita akan mulai dari katrol dulu nih. Udah lama ini kayaknya ya tidak upacara bendera ya. Iya, Bu. Udah lama sekali ya. Jadi di ujung tiangnya itu ada benda namanya ya, yang ada tali juga di atasnya, diulirkan tali. Itu apa nama bendanya? Katrol. Oh iya, katrol ya. Jadi memang itu namanya katrol. Jadi kalau secara definisi, katrol itu adalah roda beralur dengan sebuah tali atau rantai yang lewat pada alur itu. Jadi ada tali, jadi ada roda, kemudian di tengah ada alur, ada tali yang lewat di situ ya. Kemudian katrol ini digunakan untuk mengangkat beban yang berat atau memindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Bisa digunakan untuk mengangkat beban atau memindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Seperti kita menggerek bendera, itu tujuannya untuk memindahkan bendera ke tempat yang lebih tinggi. Oke, slide ini akan Ibu bagikan nanti. Selanjutnya, jenis katrol itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama katrol tetap, lihat gambarnya. Kemudian katrol bergerak dan katrol majemuk. Katrol majemuk ini gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas atau katrol bergerak ya. Perhatikan itu ada istilah FB, kemudian ada FK. Nah, FB itu simbol untuk gaya beban ya. Kemudian kalau FK simbol untuk gaya kuasa. Gaya kuasa itu ya gaya orang yang menarik tali pakai katrol tadi. Kalau beban ya bendanya, benda yang kita pindahkan ke atas atau kita angkat. Oke, perhatikan ini sekedar rumus ya, memang ini rumus. Kalau untuk katrol tetap itu gaya kuasanya sama dengan gaya beban. Oke, nanti ini akan berhubungan dengan keuntungan mekanis ya. Kemudian untuk katrol bebas atau katrol bergerak, gaya kuasanya itu setengah dari gaya beban. Jadi memang kalau menggunakan katrol bebas atau katrol bergerak, beban itu terasa memang lebih ringan. Oke. Dan sementara kalau katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya tergantung dari banyak tali. Oke, kalau di sini FK-nya itu sama dengan setengah FB ya. Jadi gaya kuasanya hanya setengah dari berat beban itu. Jadi kan berat beban itu kan lebih ringan terasa ya. Di sini ada 2 tali ya, ada 2 tali. Maka ini keuntungan mekanisnya bisa kita lihat dari banyaknya tali. Kecuali tali kuasa. Jadi tali kuasa tidak masuk ke sini. Hanya 2 tali yang menghubungkan katrol. Oke. Kita lanjut, mudah-mudahan setelah ini bisa lebih paham. Contohnya ini. Tadi Ibu membicarakan tentang keuntungan mekanis. Apa itu keuntungan mekanis? Nah, kalau katrol tetap keuntungan mekanisnya 1, katrol bergerak kan keuntungan mekanisnya 2. Nah, sementara kalau katrol majemuk itu tergantung kepada banyak tali yang menghubungkan katrol. Oke, ingat ya, katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Masih ada yang bergabung ini. Sementara katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Keuntungan mekanisnya 2 maksudnya beban yang kita angkat itu hanya setengah, kita merasakan hanya setengah dari berat beban itu yang sebenarnya. Jadi memang kita merasakan lebih ringan. Kalau katrol majemuk itu tergantung dari banyak tali. Oke. Kita sebenarnya apa sih keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis itu adalah perbandingan gaya beban dengan gaya yang diberikan atau gaya kuasa. Kalau rumusnya ya KM sama dengan FB per FK. Jadi gaya beban itu dibagi dengan gaya kuasa. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu keuntungan mekanik katrol dapat dihitung dengan cara membagi besarnya gaya beban dengan gaya kuasa. Ya, jadi gaya beban dengan gaya kuasa kita bagi.
FB per FK. Masih ada yang mau bergabung ya? Pada katrol tetap, dah Ibu jelaskan tadi ya, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Jadi keuntungan mekanisnya hanya satu. Oke. Apakah di sini tidak ada keuntungan secara mekanis tidak ada, cuman sifat mempermudah kita mengangkat beban tetap ada ya. Sementara kalau katrol bebas itu kedudukannya mudah berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Untuk katrol bebas itu keuntungan mekanisnya ada dua ya. Jadi bisa melipatkan gaya ya seolah-olah jadi bebannya terasa lebih ringan. Oke, sementara untuk katrol majemuk, jadi katrol majemuk ini gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas, itu dirangkai. Keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Tapi ingat, tali kuasa tidak kita perhitungkan. Oke, untuk lebih jelas coba kita lihat dulu ada latihan. Gambar 1, ini jenis katrolnya apa? Katrol beban. Katrol tetap, Bu. Katrol Tetap. tetap. Keuntungan mekanisnya berapa? 1, Bu. 1. Oke. Mungkin Nggak kelihatan, Bu. apanya? Gambarnya tuh nggak kelihatan, Bu. Layarnya. Layarnya atau gambarnya tidak jelas? Layarnya, Bu. Nggak bisa lihat. Yang lain bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti juga ya akan Ibu kirim. Mungkin ini masalah jaringan mungkin ya. Nanti ini akan Ibu kirim kok slide-nya di Classroom. Ini akan Ibu kirim lagi di Classroom ya. Mungkin Ibu ingat kembali, perhatikan lagi betul baik-baik ya perbedaan katrol tetap, katrol bergerak, atau katrol bebas dengan katrol majemuk. Perhatikan ya. Ada perbedaan ya. Oke. Terutama dari arah ya. Jadi untuk gambar 1 itu adalah katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Oke, artinya gaya beban dengan gaya kuasanya sama sebenarnya. Cuma tetap kita merasakan beban yang kita angkat itu lebih mudah atau lebih kita mengangkatnya lebih mudah gitu ya. Gambar kedua itu katrol apa? Katrol bergerak. Katrol bebas ini memang dari posisinya bisa lihat ya, kalian bisa membedakan gambar, makanya di situ judulnya mengidentifikasi, kita mengidentifikasinya lewat gambar. Untuk gambar pertama itu katrol tetap, jenis katrolnya ya katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Kemudian untuk gambar kedua katrol bebas, keuntungan mekanisnya ada 2. Selanjutnya ini ada katrol majemuk. Coba perhatikan ada berapa jumlah talinya? Kecuali tali kuasa tidak kita perhitungkan. Yang kita lihat itu hanya tali yang menyokong beban. 3, Bu. Perhatikan, ada berapa jumlah tali? 4, Bu. Di situ sudah 3, Bu. 4, Bu. angkanya di situ. 4, Bu. Ada berapa? 4. 1, 2. Jadi ada 4 tali, jadi otomatis keuntungan mekanisnya berapa? 4, Bu. 4. Iya, jadi 4. Jadi gaya itu menjadi 4 kali ya. Gaya untuk mengangkat beban itu menjadi 4 kali. Maka sehingga beban itu terasa lebih ringan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai katrol. Silakan sebelum Ibu lanjut nih ke roda berporos. Silakan. Tidak ada? Ayo komentar. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, silakan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada nggak pertanyaan? Oh, tidak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke roda berporos. Nih, contohnya ini roda berporos. Seperti roda gigi pada sepeda motor. Apalagi ya, kursi roda. Itu juga termasuk ke roda berporos. Kemudian obeng juga termasuk roda berporos ya. Jadi roda berporos itu pesawat sederhana yang terdiri dari 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan.
Oke, kalau roda berporos untuk roda gigi sepeda motor ini memang betul-betul terbentuk seperti roda ya. Tapi kalau obeng ini termasuk ke dalam roda berporos. Kenapa termasuk ke dalam roda berporos? Seperti dia bentuknya kan tidak seperti roda. Coba silakan dijawab. Silakan langsung ditentukan mana yang roda, mana yang poros. Rodanya yang pegangannya, Bu. Oke, porosnya Porosnya yang hmm, coba Ibu tanya dulu, kenapa obeng termasuk ke dalam roda berporos? Kita melihatnya dari mana? Silakan dijawab. Obeng. Kalian pernah menggunakan obeng nih? Sesekali lihat orang tuanya ya. Karena kita perlu juga mengamati orang tua kita Pernah, Bu. melakukan. Ya? Pernah. Cara kerjanya bagaimana? Karena kita sekarang melihat dari cara kerja. Kenapa obeng itu termasuk ke dalam roda berporos? Cara makanya diputar, Kerjanya. Bu. Diputar ya. Jadi diputar memang seperti membentuk lingkaran. Oke. Makanya obeng termasuk ke dalam roda berporos. Cuma sekarang yang mana roda, yang mana poros kira-kira? Silakan. Rodanya yang A, Bu. Rodanya yang mana? Yang bagian A ya. Bagian A. Kalau poros? Yang B. Yang tajamnya Yang itu, B. Bu. Karena yang membuat putar itu yang A itu, Bu. Oke. Siapa yang jawab ya? Ibu mau lihat nih. Masih ada yang mau bergabung. Nadia, Bu. Oh iya. Oke. Ada lagi pendapatnya silakan. Silakan yang mau berpendapat. Silakan, Nak, silakan. Yang mana roda, yang mana poros? Oke, yang roda ya betul sekali ya. Yang roda adalah yang kuasanya, ya tempat kita memutar. Kemudian kalau untuk poros tempat bebannya. Oke, betul sekali. Kita lanjut ya. Untuk roda berporos, kita lanjut ke bidang miring. Oke, bidang miring ini merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Perhatikan ini ada istilah FK lagi nih, FK ini gaya kuasa, FB gaya beban. Cuman ada di sini. Ini lebih mudah sebenarnya. Kita bisa hanya membandingkan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring. Jadi istilah panjang bidang miring ini L, ada juga S ya untuk jaraknya ya, untuk panjang bidang miring. Kalau untuk tinggi bidang miring ini disebut dengan H. Oke. Jadi mencari keuntungan mekanisnya bisa kita hanya dengan membandingkan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring. Oke? Bisa dilanjutkan? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Ini materinya sudah habis. Kita akan lanjut kita akan bahas-bahas soal ya. Ini bukan tugas, tapi hanya pembahasan soal saja sebagai bentuk refleksi pembelajaran hari ini. Coba sebentar. Oke, Ibu akan share ini soalnya. Ini Bu hentikan dulu. Setelah ini
Slide-nya akan Ibu bagikan. Ibu akan bagikan yang lain. Akan Ibu bagikan yang lain, slide-nya yang lain ya. Yang soal-soal. Oh, tidak ada di sini. Oke, sebentar ya, Ibu apakan dulu. Kita istirahat dulu sekitar beberapa menit nih. Ibu akan coba upload nanti dulu apanya ya. Soalnya sebentar ya. Di-uploadnya. Soalnya di-upload sebentar ya. Oke, Ibu akan share ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, mungkin perlu Ibu perjelas lagi nih. Ini ada beberapa soal. Nih, Ibu perbesar ya. Oke, pertanyaan pertama bisa dilihat, bisa? Bisa, Bu. Bu, bisa, Bu. Bisa ya. Oke, jawabannya apa? Silakan. Nomor 1 deh, Berikut Bu. merupakan jenis-jenis katrol kecuali, hah? Ibu. Jawabannya apa? Katrol? Katrol berputar, Bu. Iya, katrol berputar ya. Jadi berikut merupakan jenis katrol kecuali katrol berputar. Mungkin bisa langsung kalian catat juga boleh ya. Kemudian yang kedua, kita bahas soal kedua. Untuk menaikkan beban sejauh 1 meter, maka tali kuasa pada katrol tunggal, ini maksudnya katrol tetap ya, harus bergerak sejauh berapa?
untuk katrol tetap. Ingat perbandingannya sama ya untuk gaya kuasa. Gaya bebannya 1. Jadi kalau untuk menaikkan beban sejauh 1 meter, maka tali kuasa pada katrol tunggal atau katrol tetap itu harus bergerak sejauh berapa? 1 meter, Bu. 1 meter. Oke, bagus. Kita lanjut yang ketiga. Katrol bergerak memiliki keuntungan mekanis sama dengan berapa katrol bergerak itu keuntungan 2, Bu. mekanisnya ada berapa? 2. 2. Oke, 2. jawabannya B ya. Oke, jawaban B. 2. Oke. Keuntungan mekanis sebuah katrol majemuk yang memiliki 3 tali yang menahan beban dan 1 tali untuk kuasa adalah berapa? 3, Bu. Berapa? 3. Bu. Berarti sudah paham ya. Kita kalau tali kuasa tidak kita perhitungkan ya. Ini kita hanya melihat jumlah tali yang menahan beban. Oke. Nomor 5. Peralatan tersebut merupakan contoh pesawat sederhana jenis A. Katrol. Roda berporos. D. Bidang miring. C. Roda berporos. Oke. Selanjutnya. Pada roda dan poros, gaya beban biasanya dikerjakan oleh, nah tadi sudah Ibu jelaskan. Dijelaskan pada poros. Gaya beban dikerjakan pada poros ya. Gaya kuasa itu dikerjakan pada roda. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 7. Contoh pesawat sederhana jenis roda berporos. Nah, ini masih juga itu contohnya. Apa ini? Kontrol. Obeng, katrol, Obeng. rok atau dongkrak? Obeng. Oh, obeng. Masih ada yang jawab katrol. Katrol ya katrol juga. Oke. Jangan samakan katrol dengan roda berporos ya. Mungkin nanti untuk lebih jelas itu akan Ibu bagikan slide-nya di classroom. Nanti bisa kalian pelajari ulang lagi. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan aja japri Ibu ya. Ya, Bu. Selanjutnya nomor berapa lagi ya? Ini nomor 8. Jalan berkelok-kelok di pegunungan itu menggunakan prinsip apa? Katrol kah? Bidang miring, Bu. Roda berporos? Bidang miring, Bu. Bidang miring. Bidang miring. Oke. Coba kalau misalnya di pegunungan jalannya dari atas ke bawah, bisa nggak lewat itu? Sanggup nggak mobil atau kendaraannya lewat? Dengan sudutnya misalnya berapa ya? 45 derajat. Itu udah nggak akan tertarik itu sama mesin mobil. Jadi caranya memang dibuat jalan berbelok-belok ya. Dibuat jalan berkelok sekeliling gunung itu sampai ke puncak. Oke. Bagus, jalan berkelok-kelok di pegunungan menggunakan prinsip bidang miring. Selanjutnya, ini keuntungan mekanis bidang miring. Ingat, tadi kita hanya membandingkan panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring. Oke, hanya dibandingkan saja. Oke, berapa perbandingannya ini? Sudah ada yang bisa jawab? 5, Bu. 1, Mbak. Kelihatan gambarnya, Bu. Enggak kelihatan. 12, Bu. 12. 12, Bu. 12. Itu panjang bidang miringnya 15. Kita membandingkan ya. Ingat, membandingkan, mengurang, menjumlahkan kan beda. Kalau 5, Bu. membandingkan 5. Oke, bagus. Jawabannya 5. Oke, kita membandingkan itu berarti kita bagi. Jadi panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Oke, 15 dibagi 3 jawabannya berapa? 5. 5. Jadi keuntungan mekanisnya 5. Jadi memang untuk bidang miring ini mudah saja kita mencarinya ya. Untuk SMP ini bidang miringnya ya udah keuntungan mekanisnya kita hanya membandingkan panjang bidang miring dengan tinggi bidang miringnya saja. Oke, kalau dibandingkan berarti kita bagi ya. Ada pembagian di sana. Dan soal terakhir. Keuntungan mekanis bidang miring dapat ditingkatkan dengan apa? Oke.
Jadi semakin besar keuntungan mekanisnya, itu apa yang bisa kita tambahkan? Panjang bidang miring kah atau tinggi bidang miring? Panjang bidang miring. Panjang bidang miring. Miring. Oke, ada jawaban yang lain? Apakah ada jawabannya yang lain? Ini modul ya, nanti Ibu bagikan juga lah ini modulnya ini jadi bisa kalian pelajari lagi. Soalnya di sini nggak kelihatan, Bu. Ada Dia apa? nanti bisa dilihat lagi, Bu. Di meetingnya kelihatan, Bu. Ini, Bu. Cari. Oke, ini Ibu tutup dulu lah ya. Ibu tutup dulu slide-nya. Udah paham Ibu. Mudah-mudahan kalian sudah paham nih karena sudah banyak yang bisa menjawab dengan benar. Oke, kita refleksi dulu nih ya. Oke. Dah dari pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Hari ini memang Ibu tidak memberikan tugas untuk hari ini, tapi tugas yang minggu lalu itu diselesaikan ya. Oke, tugas nanti di akhir bab saja Ibu berikan ya. Tugas setelah pengungkit itu mungkin pengungkit di akhir saja Ibu kasih tugas. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, silakan aktifkan dulu kameranya semua. Kita akan Ibu akan screenshot. Ayo, biar lihat ini wajah-wajahnya. Silakan semua aktifkan kamera. Belum semua ini Ibu lihat nih, belum Khalil nih, Nadia, Neila, kok siapa lagi? Ferry. Bu, saya di depan kamera, Bu. Ada apa? Dia di depan kamera, Bu. Belum ada. Udah ya. Muhammad Teguh, Tristan. Ayo silakan. Masih dalam hitungan 1, 2, 3, Ibu akan foto nih. Silakan. Ayo. Afram, Atiyah, Nafisa. Oke, Ibu akan ambil 2 kali aja ya. Ini pertama. Tristan nih foto aja Ibu tengok nih. 1, 2, 3. Ini yang pertama ya. Sebentar. Ibu akan kirim langsung salahnya ini. Ibu akan kirim langsung ke Oke, 1 kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan lancar ya. Walaupun mungkin masih banyak yang bergabung. Ya, yang penting mudah-mudahan kalian paham ya materi ini. Dah, silakan nanti dibaca lagi materinya di rumah. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh japri Ibu. Dan ingat, tugasnya diselesaikan. Oke, tugas minggu lalu diselesaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat semuanya. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, silakan kalian, Ibu izinkan kalian sekarang keluar ya. Oke. Ya, Bu.